Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, di sini, di tempat yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk merenung sejenak, untuk menghidupkan hati dan menyegarkan jiwa dengan sebuah refleksi yang tiada henti. Akhlak sebagai cermin diri. Akhlak bagaikan pancaran cahaya yang memancar ke dalam jiwa, yang menunjukkan siapa kita sebenarnya, yang menggambarkan kepribadian yang sejati, yang mengungkapkan hati yang tulus. Maka sudah sepantasnya bibir ini basah untuk memuji keanggunannya dan kebesarannya. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, sebagaimana yang telah diperintahkan di dalam kalimat yang penuh makna ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil adzil azim. Betapa setiap huruf di dalam kalimat ini adalah sebagai penghormatan yang tak terhingga terhadap Allah, Sang Pencipta yang tiada tandingnya. Segala puji baginya yang mengatur segala sesuatu di dalam semesta ini dengan kebijaksanaannya dan kasih sayangnya yang tiada henti. Begitu pula dengan rasa hormat kita mengingat kepada Sang Kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, petunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan dan penerang dalam kegelapan. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa petunjuk cahaya dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, hari ini di tempat yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan suatu pidato, yaitu tentang akhlak. Akhlak bukan sekadar perilaku atau tingkah laku, tetapi akhlak adalah gambaran sejati dari hati kita. Dari akhlaklah kita bisa melihat kualitas diri kita, apakah kita memiliki sifat terpuji atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan oleh status sosial, harta atau kekuasaan, melainkan ketakwaan dan akhlak yang baik.
Akhlak yang baik akan mencerminkan ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melihat kualitas dirinya. Orang yang menjaga akhlaknya yaitu berbuat baik kepada sesama, bersikap sabar, rendah hati dan pemaaf. Itulah yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan pentingnya akhlak yang baik di dalam banyak hadis beliau. Salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang baik adalah inti dari misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini. Beliau hadir untuk menjadi contoh yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berakhlak. Akhlak yang baik akan terlihat dengan cara kita berbicara, berinteraksi dengan orang lain, bahkan menghadapi ujian hidup sekalipun. Saudara sekalian, akhlak yang baik adalah cermin hati kita. Apa yang kita lakukan, tunjukkan dan ungkapkan kepada orang lain yaitu dari apa yang ada di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hati yang bersih akan menghasilkan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga hati kita dengan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Berbicara dengan kebaikan, bersikap adil serta penuh kasih sayang terhadap sesama. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengutamakan kejujuran, keadilan dan rasa empati terhadap sesama. Dengan demikian, akhlak kita akan mencerminkan kebaikan di dalam hati kita. Saudara sekalian, akhlak yang baik tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Ketika kita menjaga akhlak kita, kita akan menjadi contoh yang terbaik bagi orang lain. Akhlak yang baik akan mempererat hubungan persaudaraan dan menimbulkan rasa keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat dan membawa manfaat bagi banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman seorang muslim tercermin pada akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha memperbaiki dan menjaga akhlak kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ada suatu kisah yaitu seorang Arab Badui menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ia menanyakan, "Ceritakan kepadaku akhlak Muhammad." Umar menangis mendengar permintaan tersebut. Umar tak sanggup berkata apa-apa. Umar hanya bisa memerintahkan orang tersebut menemui Bilal radhiyallahu anhu. Setelah ditemui Bilal dan diajukan permintaan yang sama, Bilal pun juga menangis mendengar permintaan tersebut. Bilal tak sanggup berkata apa-apa. Bilal tak sanggup menceritakan apapun. Bilal hanya dapat memerintahkan orang tersebut menemui Ali bin Abi Thalib. Orang Badui ini mulai heran bukan main. Dan ia berkata, "Bukankah Umar sahabat senior Nabi? Begitupun Bilal, bukankah ia sahabat setia Nabi? Mengapa mereka tak sanggup menceritakan akhlak Muhammad?" Dengan berharap-harap cemas, Badui ini menemui Ali. Orang Badui ini mulai heran bukan main. Dan ia berkata, "Bukankah Umar sahabat senior Nabi?
Begitupun Bilal, bukankah ia sahabat setia Nabi? Mengapa mereka tak sanggup menceritakan apapun? Orang Badui ini dengan berharap-harap cemas dan ia menemui Ali. Ali sudah mengetahui kedatangan orang tersebut. Ali dengan linang air matanya berkata, ceritakan kepadaku segala keindahan dunia ini. Badui ini terkejut dan ia berkata, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan segala keindahan dunia ini? Ali menjawab, engkau tak sanggup menceritakan segala keindahan dunia ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sesungguhnya dunia ini kecil, hanyalah sendau gurau belaka. Lantas bagaimana mungkin aku bisa melukiskan akhlak Muhammad sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sesungguhnya Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Istri Nabi yaitu Aisyah, ketika ditanya bagaimana perilaku Nabi, Aisyah menjawab semua perilakunya indah. Hati Aisyah pernah khawatir ketika menjelang subuh Aisyah tak mendapati Nabi berada di sampingnya. Aisyah keluar membuka pintu. Aisyah terkejut bukan kepalang dan ia melihat suaminya tidur di depan pintu. Aisyah berkata, mengapa engkau tidur di sini? Nabi menjawab, aku pulang larut malam. Aku takut mengganggumu tidur sehingga aku tak mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu. Mari kita bersama-sama merenung sejenak. Apakah akhlak kita sudah mencerminkan kebaikan yang sesungguhnya? Apakah sikap kita sehari-hari sudah mencerminkan kasih sayang dan rasa hormat kepada sesama? Apakah lisan kita sudah menjaga tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain? Itu semua bagian dari akhlak yang harus kita jaga. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan dan kekuatan untuk memperbaiki akhlak kita, agar setiap kata dan perbuatan kita mencerminkan iman yang kuat, kebaikan dan kasih sayang. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berakhlak yang mulia, yang dapat memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain, dan yang selalu mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhlak yang baik adalah cermin yang utuh dari kepribadian manusia. Semakin jernih akhlaknya, semakin jelas pula refleksi hati yang tulus dan budi luhur. Minallahil musta'an wal dzikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.